Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita bisa berjumpa di Hindasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti cara teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan jauh ekspor, saya lanjutkan lagi cerita saya, pengalaman saya menjadi trainer dari awal hingga akhir dan juga mungkin terkait juga dengan bagaimana saya memulai jadi pebisnis. Di mana saat itu saya kan sudah bekerja di Bank BUMN ya, Bank Bapindo, bank yang cukup bonafit, bank plat merah ya, dan alhamdulillah pada saat itu gaji juga sudah sangat bagus ya. Nah, karena passion saya ini di ekspor impor dan di bagian satu saya ceritakan pengalaman saya mulai mengajar atas sesi ekspor impor itu akhirnya memberikan saya satu semangat atau motivasi yang lebih tinggi lagi yaitu makin belajar, makin menggeluti apa namanya pengetahuan tentang perdagangan ekspor ini, khususnya di dunia perbankan ya. Karena saya kan sebagai pekerja, istilahnya dulu staff atau clerk ya, itu di bank itu mendapatkan job yang cukup lumayan berat, yaitu menangani transaksi ekspor impor nasabah-nasabah besar. Dan ini harus didukung dengan pengetahuan saya terkait dengan ekspor impor itu. Sehingga kegiatan saya itu adalah selain melayani ya, melayani para nasabah juga belajar dengan giat ya terkait dengan pengetahuan ekspor impor itu. Baik itu pengetahuan di dalam eh, petunjuk pelaksanaan di dalam perbankan ya, karena di dalam melakukan kegiatan jangan sampai kita melanggar ya, melanggar eh, juklak petunjuk pelaksanaan dan itu sangat fatal sekali kalau melanggar ya sebagai bentuk satu kesalahan yang fatal. Sehingga di sisi lain saya harus belajar terkait dengan juklak petunjuk pelaksanaan di dalam aturan perbankan. Yang kedua, belajar tentang tata aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tentunya belajar tata aturan yang terkait dengan letter of credit, yaitu merujuk kepada UCPDC, ya, Uniform Custom Practice Documentary Credit. Waktu itu masih 500, ya. Sekarang sudah 600. Kayaknya belum belum berubah ini. Nah, ini beberapa aturan ini yang harus kita jalankan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan konsultasi kepada pelaku usaha. Nah, ini tentu saya harus membaca referensi karena para nasabah kami tentunya menganggap kami ini orang yang apa ya, namanya orang bank ya. Jadi tempat bertanya terkait dengan transaksi itu ya. Di mana perusahaan kami terus terang aja perusahaan yang besar-besar yang kami handle waktu itu. Nah, di sini yang tantangan yang harus saya buat. Nah, semakin mendalami, saya mendapatkan ilmu juga sharing-sharing dari teman-teman MKL, ya, forwarder, ada juga murid-murid, ya, murid-murid kita di kursusan itu. Ya. Nah, ini membuat saya semakin masuk ke dalam, memahami, sehingga insya Allah untuk letter of credit kita mulai pelajari apa namanya peraturannya, caranya juga main di lapangannya bagaimana. Nah, ini insya Allah saya sangat paham sekali. Nah, karena makin bersemangat di dalam dunia ekspor, makin berkecimpung, berkomunikasi dengan teman-teman eksportir khususnya, ya kami uh, berkoneksi terus ya. Terus kemudian, nah keunggulannya waktu itu di dunia bank kita, khususnya di Bank Papindo, itu di dalam transaksi perdagangan internasional itu masih berupa desentralisasi. Artinya cabang itu diberi wewenang penuh
untuk melakukan negosiasi. Negosiasi itu pengambilan alih bersel ekspor ya. Artinya kita itu bisa memutuskan, bukan kita memutuskan, kita mengajukan untuk pencairan dana dan semua dihandle di cabang. Waktu itu begitu. Sehingga walaupun ini berat, tapi bagi saya ini ilmu yang sangat luar biasa. Jadi saya mulai pegang impor, membuka LC ya, bagaimana membuka LC bermacam-macam karakter LC ya, yang biasa tenornya execution ada berjenis LC, mulai transferable, terus bagaimana permintaan, bagaimana apa, misalkan ada customer yang back to back LC misalnya. Nah, kita harus bisa menjawab dan bisa melaksanakan dalam arti menjalankan sesuai dengan permintaan nasabah itu. Belum nanti pembayaran terkait dengan LC ekspor, bagaimana kita melakukan pengecekan supaya LC itu menjadi suatu clean sehingga bank di luar negeri juga bisa melakukan pembayaran. Nah, ini tantangan yang cukup berat. Cuma bagi saya ini ilmu juga. Jadi saya memahami dua ilmu ini, ya. Jadi tentang trade finance, bagaimana membuka LC untuk impor, bagaimana kita melakukan ekspor kalau kita terima LC dari luar negeri. Nah, ada beberapa kasus yang pernah juga saya sampaikan juga di forum ini ya, di YouTube ini. Nah, saya lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman eksportir, baik itu yang produsen maupun yang trader. Nah, ini justru tantangannya adalah kepada bagaimana kita terima LC untuk teman-teman yang trader ekspor ini. Nah, luar biasa. Mereka seorang trader tentunya tidak punya kantor. Kantornya ada ya, tapi ya sebatas kantor begitu ya. Nah, kita banyak di situ. Dan teman-teman trader waktu itu tentunya membutuhkan pembiayaan ya, karena harus membayar kepada supplier. Nah, kita waktu itu diberi wewenang untuk melakukan penilaian ya, penilaian, sehingga saya harus detail sekali menyampaikan kepada pimpinan bahwa LC ini aman, dan kami mengusulkan untuk negosiasi mengambil alih. Mengambil alih itu artinya kita kasih talangan dulu kepada eksportir itu ya, kepada eksportir trader itu, sehingga mereka bisa beroperasional membayar kepada suppliernya dengan lancar. Nah, tentunya ini butuh suatu ketelitian dokumentasi. Jadi kita paham tentang LC, siapa penerbitnya, banknya, dan segala risikonya. Terus kita juga bagaimana dokumentasinya, bagaimana eksportirnya. Ini kami mempunyai satu analisa yang cukup tajam, dan itu kita punya hak untuk mengusulkan ke pimpinan ya, supaya trader ini mendapatkan pembiayaan ya. Jadi waktu itu tidak menunggu mereka harus punya ini, punya tabungan apa ya, punya kolateral dan hanya berdasarkan LC itu, waktu itu kami sangat berhati-hati sekali dan kita mengajukan di situ ya. Nah, ketika kita ajukan misalkan pencairan sekian apa juta rupiah, ratus juta rupiah atau sekian dolar, ribu dolar gitu, tentunya pimpinan yang memutuskan. Nah, memutuskan itu tentunya bertanya kepada kita, ini alasannya kenapa kok diputuskan, bla 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 sekian. Nah, kita harus berargumentasi. Ya, berargumentasi dalam arti kita bisa menjelaskan dengan yang sebenarnya, tidak ada tendensi apa-apa, sehingga banyak eksportir trader waktu itu akhirnya bisa melakukan operasionalnya dengan baik, dan alhamdulillah pembayaran juga lancar dari luar negeri itu ya, dari luar negeri lancar dan tidak ada masalah. Nah, tentunya saya sebagai seorang staf mengajukan kepada pimpinan untuk melakukan pencairan ya hanya 1 hari. Coba bayangkan kalau kalau itu kredit apa untuk UKM misalnya ya, kredit modal kerja, kredit investasi, itu kan butuh penelitian berhari-hari. Nah, ini kita cuma sehari saja menilai itu bisa mencairkan ratusan juta rupiah ya. Itu kehebatannya pakai letter of credit waktu itu ya, waktu itu. Jadi pihak pegawai ini juga benar bersemangat. Karena kalau sampai salah dan terjadi masalah, maka kami yang jadi
tanggungannya, terus terang aja. Jadi kalau kita sudah menyampaikan, Pak ini tolong, kalau bisa dicairkan gitu ya, negosiasi namanya. Terus kita kirim dokumen, itu kita tegang ya, kita tegang sebagai pegawai ini tegang, tegang karena kalau nanti di luar negeri menyatakan itu bahwa dokumen itu ada diskrepensi, ya, diskrepensi penyimpangan, maka LC itu sudah gugur, kemudian apa namanya, mereka bisa melakukan delay payment atau tidak dibayar sama sekali, tidak dibayar sama sekali. Itu kalau ada penyimpangan, sehingga kami itu kalau sudah kirim dokumen 7 hari waktu yang relevan itu kita nunggu ada ini enggak, ada penyimpangan dari luar negeri enggak gitu loh. Kalau ada penyimpangan, waduh, dan semua informasi Telek masuk ya, waktu itu masih Telek ya, bukan Swift. Waktu itu kita masih menggunakan ada yang pakai surat, ada yang pakai Telex ya, bukan Swift ya. Itu surat masuk keluar harus masuk ke pimpinan cabang dulu. Pimpinan cabang dulu. Nggak bisa masuk ke staff langsung, nggak bisa. Jadi disposisi dulu. Jadi ketika ada penyimpangan misalkan begitu, surat itu masih masuk ke kepala cabang, terus tadi dikasih disposisi. Ini kenapa kok ada penyimpangan? Wah gitu ya, disposisinya. Langsung dikirim ke kami, ke bagian kami, dan ini siapa yang handle? Yang handle saya misalkan. Kok ada penyimpangan? Kenapa ini? Mohon dijelaskan. Nah, itu kita menghadap. Nah, sebelum kita menghadap ke pimpinan, itu saya pasti melakukan investigasi dulu. Saya cek, ya ini tegang kita ya karena itu tadi risikonya kalau sudah ada penyimpangan itu LC sudah seperti sudah nggak berlaku, terus kemudian bisa delay payment dan juga bisa tidak terbayar risikonya karena kan LC nggak ada hubungannya dengan barang ya, nggak ada hubungannya dengan kontrak ya. Nah, ini hanya berdasarkan dokumen yang kita periksa sesuai dengan LC atau tidak. Nah, di situ kalau kita pertama kali menyampaikan bahwa dokumen itu clean, ternyata luar negeri bilang itu ada penyimpangan. Nah, inilah ruang kita untuk melakukan apa? Eh, bukan negosiasi, apa? Handling objection. Jadi begitu kita cek, dia menganggap ini penyimpangan, padahal kami nggak menganggap penyimpangan. Nah, itu kita buka yang namanya UCPDC 500 waktu itu ya. Uniform Custom Documentary Credit itu buku acuan atau ya bisa disebut kitabnya lah, kitabnya untuk perdagangan luar negeri, kitabnya untuk letter of creditnya. Semua internasional menggunakan itu karena itu dibuat oleh ICC Internasional, Kamar Dagang Internasional ya, dan itu sudah kesepakatan seluruh dunia. LC harus mengacu kepada Uniform Custom Documentary Credit. Apa ya saya lupa. Uniform Custom Documentary Credit, singkatannya UCPDC, Practice Documentary ya. Nanti saya tulis saja, saya cek ya. Nah, di situ kita berkonsultasi. Jadi kita langsung jawab, misalkan kita menolak. Kami menolak penyimpangan ini. Please baca, please artikel UCPDC number sekian gitu ya yang dipermasakan. Itu terus diskusi, diskusi. Terus akhirnya kalau mereka nggak ada itu, nggak ada email lagi, berarti ibaratnya kita itu yang menang ya, kita menang, jadi nggak ada kendala gitu ya. Jadi kadang-kadang itu memang ada satu penafsiran yang berbeda ya antara bank importir dan bank eksportir terhadap artikel-artikel itu. Nah, sehingga kita harus berdiskusi, lihat pasal ini. Kalau dia menolak pasal ini, lihat lagi pasal ini gitu ya. Ya kayak orang apa pengacara begitu ya. Nah, itu UCPDC. Nah, kita harus paham di itu. Nah, akhirnya kalau mereka sudah menolak, sudah nggak ada, oke, kami lakukan penagihan, tracer pertama, bla, gitu, bla, mereka gitu. Jadi ada beberapa teknik yang kita lakukan dan ini kewajiban kita dan ini akhirnya kalau terbayar, alhamdulillah. Jadi selama kami pegang Third Finance LC ya, berbagai LC di khususnya LC-nya teman-teman eksportir ya, alhamdulillah 100% ya. Untuk dokumen saya yang kita pada 100% nggak ada yang bermasalah, 100% sampai saya keluar dari bank itu dalam arti saya ada bank ya. Nah, karena berinteraksi terus dengan teman-teman trader, ngitung duitnya, itu saya lama-lama juga akhirnya berpikir,
di antara Selasa kadang-kadang gini, kenapa ya saya nggak jadi eksportir saja ya waktu itu sudah tahun ke berapa? Jadi 93, 9, 98 itu sudah saya mikir 99 pengen kayaknya kok enak ya jadi eksportir itu ya. Kayaknya kok enak ya jadi pedagang ya. Kok santai mereka. Apalagi kalau saya mencarikan duitnya trader itu 500 juta gitu ya nilainya ya. Trader ini kantornya kecil gitu ya. Saya lihat ini kantornya kecil gitu ya. Terus, nah seperti itu. eh Kadang-kadang pengen juga gitu ya. Wah enak sekali, bebas gitu ya. Nah kita setiap hari itu ngatur ya kita sih rapi. Cuma kan dalam hati kita juga mikir-mikir ini, mikir-mikir ini di bank ini juga sudah enak juga gitu ya. Di bank ini sudah enak kita rapi, penghasilan gede, ya eh, apa namanya ya enak lah gitu ya. Nah, cuma di sisi lain "Duh, ini itu yang mungkin namanya virus ya karena ketemu terus makin dalam belajar gitu kita akhirnya apa namanya punya pikiran yang aneh-aneh ya, jadi ingin keluar dari bank. Nah, ini kita tahan-tahan gitu ya. Kadang-kadang saya ngomong-ngomong dengan istri gitu ya. Teman-teman tuh kok enak cair, 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 cair gitu ya. Nah, dan itu memang waktu itu ya tahun 90-an itu bank itu eh, cabang kami itu apa ya misalnya desentralisasi dan artinya cabang diberi kekuasaan penuh untuk melakukan hal-hal seperti itu negosiasi pencairan itu ya kalau sekarang sudah enggak ya sentralisasi ya karena mungkin ya di bank-bank lain banyak kebocoran juga karena terjadi seperti itu ya kasus-kasus ya dan alhamdulillah saya tidak ada masalah jadi saya cair saya clean ya saya itu sangat clean karena waktu itu memang sangat sensitif. Kita berhubungan dengan duit itu sangat sensitif. Jadi kalau saya bilang, oh ada itu yang begitu nggak ada. Mereka juga nggak ada yang nggak percaya gitu. Tapi saya pribadi menjamin ya, menjamin bahwa dengan saya itu semuanya nasabah clean, clean, tidak ada unsur begini-begini nggak ada. Semuanya clean, profesional dan itu saya bisa pertanggungjawabkan di Allah ya. Bahkan beberapa nasabah itu akhirnya membuat saya itu apa ya? Mereka apresiasi yang luar biasa kepada saya pribadi ya. Saya waktu berkunjung gitu ya, berkunjung ya kadang kepada suatu perusahaan yang kita bantu dari LC awal sampai pencairan itu kita bantu terus gitu ya. Mereka itu pabrik itu ya, pabrik furniture itu. Mulai ownernya itu dengan saya sangat hormat sekali. Sangat apa ya? Kayak teman gitu ya, kayak teman mereka menganggap saya itu kayak teman. Bahkan pada suatu saat saya berkunjung tuh dia bilang, pimpinan you itu belum pernah tajak masuk ke sini, belum pernah, belum nggak ada yang masuk di sini gitu ya, nggak ada yang masuk di sini. Cuma kamu aja yang bisa masuk di sini gitu. Itu aku kadang-kadang juga, alhamdulillah gitu ya. Jadi apa namanya? Ini merupakan suatu penghargaan ya, menurut saya begitu. Ini nggak ada yang masuk sini. Terus suatu saat pernah ada penghargaan gitu ya. Ya dulu dulu itu kalau dikasih parcel saya kira hal yang biasa dulu itu ya parcel gitu ya. Jadi walaupun kita nggak minta, nggak tahu budaya dulu ya budaya dulu tahun 90-an itu kan parcel gitu ya. Saya itu kalau mendapatkan parcel itu ya seperti pejabat gitu ya. Oh, aduh, parcel itu di pribadi. Dan kadang-kadang itu yang nganter itu langsung ownernya itu. Saya kadang-kadang kaget. Pada saat itu saya lagi apa itu di rumah ya pakai kaos oblong gitu ya. Bukan kaos oblong, kaos singlet gitu ya. Kan santai waktu itu sambil ngomong anak yang kecil gitu. Itu tahu-tahu belum ada ownernya langsung. Istrinya ownernya datang. Pak, kami disuruh Bapak ini untuk anu. Istrinya owner nganterin parcel sendiri. Aku ya ewo pakewo ya, tapi saya lihat ini satu penghargaan ya, penghargaan. Jadi bukan dinilai uang. Terus terang saya clean waktu kerja itu nggak ada, belum ada terus terang ada ya waktu itu ada yang kasih uang gitu ya, karena sebagai paket itu langsung saya tolak. Nggak pakai gini-gini, saya tolak. Jadi saya clean. Ada penghargaan lagi yang saya ceritakan di sini sebagai motivasi ya, sebagai motivasi ya kepada teman-teman semua pelayanan ya pelayanan itu saya melayani trader dari Singapura dia trader di Singapura terus dia punya kantor di sini punya usaha di sini dan ada karyawannya dan karyawannya itu sebagai representatif atau ownernya lah gitu ya ownernya sebagai cabang di sini itu saya bantu
saya bantu sampai kesulitannya bagaimana kita bantu sehingga dia bisa mendapatkan pencairan-pencairan gitu ya. Dan itu kita bantu ya, kita bantu dan suatu saat bapak saya itu datang ke kantor, bapak saya datang ke kantor dan menceritakan ini bapak saya cerita ini. Eh, Dra, kalau Dra, ini Bapak bangga sekali dengan kamu. Loh, apa Pak? Mau datang ke kantor ya, keperluannya kan itu pribadi. Tapi saya pikir bangga karena sekerja di bank waktu itu ya. Saya bangga dengan kamu ya. Loh, apa Pak? Ya biasa Pak. Ya, Alhamdulillah gitu ya. Ya ini juga berkat Bapak gitu ya. Apa support Bapak? Enggak, ini tadi ada orang duduk di saya, katanya dia orang Singapura. Terus saya tanya, eh, menunggu siapa Pak? Ya, waktu istirahat waktu itu ya. Saya juga nggak tahu kalau bapak saya juga datang juga di situ. Eh, Orang Singapura ini, orang Indonesia, tapi kerjasama dengan perusahaan di Singapura, dia trader. Saya mau ketemu Pak Indra Pak. Kepada iya. Terus dia bilang cerita nih ya. Saya kalau nggak ketemu Pak Indra itu nggak nyaman Pak. Soalnya apa ya, dia pelayanannya ini ilmunya ini kami sangat dibantu Pak dengan Pak Ida itu dan oh ini begitu ya dan oh ya ya gitu ya dia padahal tidak ngomong gitu terus kemudian akhirnya dia itu juga tanya Bapak mau ketemu siapa Bapak saya dengan bangga saya bapaknya Pak Hindra Pak itu walah gitu ya nah itu yang disampaikan ya saya merasakan ini penghargaan yang luar biasa dari customer ada lagi penghargaan yang sangat luar biasa dari apa namanya nasabah saya itu ya sekarang tuh yang sekarang hotelnya ada itu yang namanya W Marriott dulu namanya Westin impornya itu prosedur impornya sangat sulit jadi mulai mendatangkan impor karpet dan sebagainya jadi saya bilang kepada mereka itu kalau bisa sesulit apapun kami bantu Pak kalau bisa tidak melanggar sesuatu sesulit apapun waktunya yang harus mepet misalkan atau membutuhkan waktu yang panjang itu saya bantu itu jadi mereka sangat senang sekali kalau saya bilang Pak ini tidak bisa gitu ya tidak bisa dan saya bilang sudah nggak bisa nah itu ya terus dia juga ikuti nggak bisa Pak ini Pak nggak bisa Pak gitu ya sesuai aturan bla 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 perbankan bla 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 aturan ini juga nggak bisa waktu itu sebagai apa import ya dia sebagai import jadi saya membuka LCI import untuk mereka terus kalau saya bilang Pak ini sulit tapi bisa Pak sulitnya gimana bla 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 bisa Pak dipenuhi ini sulit Pak coba Pak dari sisi perusahaan memenuhi kesulitan itu. Nah, dari sisi kita itu waktu mepet dan sebagainya. Jadi, tapi bisa gitu ya. Jadi sulit, tapi bisa. Nah, itu mereka pun. Nah, akhirnya ketika hotel itu dibuka, waktu itu yang menterinya Pak Jof Ave ya, Jof Ave. Itu saya mendapat undangan khusus itu dari ownernya. Waktu itu saya juga kaget ini. Loh, ini udah atasan saya diundang. Shh, nggak ada Pak. Ini ya, si diundang itu ya hanya direksi, kepala cabang, dan Pak Indra. Yuk, iya, tak iya. Itu Pak, itu kasih saya ini kabin nggak ada ini. Ini khusus Pak dari owner Pak untuk Bapak. Waduh, saya juga agak ngeper juga itu. Nah, saya diundang ini hanya khusus Pak ini, khusus untuk Pak Indra ini. Grand opening, ya, grand opening. Ya, ya saya juga bangga gitu. Coba agak mikir-mikir juga. Aduh, atas. Saya juga nggak bisa ngomong gitu ya dengan aku dapat undangan dari nggak enak sama kepala seksi, kepala bidang gitu ya. Saya juga nggak nyaman sekali itu. Gimana ya? Nah, aduh, harus harus hadir loh Pak. Ini khusus ini Pak. Nah, saya pun akhirnya hadir juga ya. Betul itu ya. Jadi hadir itu saya duduk kan itu dibiayai oleh bank ya, Bank Bapindo waktu itu hotel itu kredit investasi hotel ya. Jadi ada tempat duduk khusus. Orang Bapindo itu waktu itu dimuliakan lah pokoknya kan. Disebut juga nah. Disebutkan ini dari Bank Bapindo ngobrol apa berdiri semua. Kita bangga ini hotel sebesar itu ya di Ebong Malang sekarang namanya Hotel W Marriott ya waktu itu namanya Westin Hotel. Nah itu dibiayai oleh Bank Bapindo. Nah kita bangga berdiri. Nah
Cuma saya itu stres itu karena di situ itu direksi semua sampai satu meja makan enak tuh jadi rasanya kayak kalau anu kesel gitu. Aduh, saya bayangkan ini makan di warteg enak gitu. Istri saya diundang duduk sama ibu-ibu direksi, ya kepala minimal kepala cabang. Istri saya juga sama makan jadi tersedak-sedak kayaknya ini. Karena apa? Ya itu tadi anak pimpin aja mikir ini siapa ini? Ini nggak dikenal. Saya itu klerk ya. Waktu itu klerk, staf biasa saya itu. Nah, duduk di situ satu meja dengan direktur kredit, direktur ini, dan terus kepala cabang. Waktu itu ada wakil kepala cabang yang tahu saya. Kalau saya cuma dia juga heran kok saya yang diundang gitu ya. Juga dia juga heran kok saya diundang. Kok tidak seksinya kepala bidangnya, kok saya yang diundang. Nah, di situ itu penghargaan. Nah, jadi kondisi seperti itu membuat saya itu lama-lama itu pingin keluar, ya. Sehingga pada satu saat kesempatan gitu ya, kesempatan ya, itu ternyata bank kami, Bank Bapindo itu harus merger, ya. Merger dengan beberapa bank. Waktu itu Bank Bapindo merger dengan Bank Eksim, ya. Terus bukan LPEI Indonesia Exim Bank ya, Exim ini adalah Bank Eksim, Bank Bumidaya dan Bank Dagang Negara kalau nggak salah. Bank Bapindo, Bank Eksim, Bank Bumidaya, dan BDN, Bank Dagang Negara. Ini bank empat eh, BUMN ya, plat merah itu digabung jadi satu. Nah, pertama-tama isunya rame. eh, Pak Harto bilang ya jadi bank catur aja, rame gitu. Wah, masa jadi bank catur nih kayaknya kok nggak keren gitu namanya bank catur gitu ya. Nah, terus satu saat akhirnya menjadi bank mandiri itu. Nah, saat itu keinginan saya keluar cukup tinggi ya. Padahal Bank Mandiri itu terus terang aja promosinya luar biasa juga. Karena di situ ada yang namanya khawatir ada yang keluar, ada yang masuk. Sehingga kan mereka harus profesional menawarkan jangan keluar, ya. Jangan keluar gitu ya. Terus kemudian eh, di sisi lain ada nama zaman dulu adanya golden shake hand ya, ada pesangon yang menarik gitu ya, pesangon yang menarik. Jadi di sisi lain ada pesangon yang menarik, ada di sisi lain adalah jaminan di Bank Mandiri ya kalau kamu bergabung di Mandiri itu naik sekian persen gitu harga gaji kita gitu naik gitu dan tentu dengan penggabungan itu makin besar bank kita dan ya memang terbukti kan Bank Mandiri besar kan. Nah ini dilema di sisi lain sebetulnya saya sebetulnya itu ingin jadi eksportir gitu ya bukan karena golden seal hand atau karena ini saya itu ingin jadi pedagang saya lihat itu. Jadi seperti pedagang itu saya lihat itu ya di masih di bank ini saya seperti naik helikopter gitu. Saya lihat kok indah semua. Saya lihat ada Monas, ada Taman Ria, ada Ancol gitu ya di Jakarta. Semua itu indah gitu ya. Indah. Terus ini membuat saya itu kayaknya pedagang lebih baik lagi lah. Saya pikirnya begitu. Jadi eksportir saya pikir lebih baik. Jadi saya putuskan untuk keluar. Tapi saya harus izin istri saya dulu. Istri saya tidak menyetujui. Terus terang ya kita udah nyaman. Jadi pedagang itu juga masih belum jelas. Terus kalau kita mengandalkan golden shake hand ya pesangon ya pesangon itu juga sangat mengkhawatirkan ya. Jadi saya mengingatkan teman-teman jangan berpikiran pada pesangon ya. Jadi harus berpikiran pada visi kita ya. Karena pesangon ini bisa ya. Saya juga menyadari itu karena fasilitas yang ada dari bank itu sudah cukup menurut saya. Terus kalau kita hanya mengandalkan pesangon waktu itu kelihatan besar itu, saya pikir bahaya sekali, bahaya. Jadi kita harus punya visi ya. Karena pesangon itu bisa sehari dua hari bisa habis ya. Kalau Anda sakit, fasilitas kesehatan hilang, ya dan sebagainya. Yang digunakan pesangon. Sedang kita tidak punya visi untuk apa berbisnis dan sebagainya. Jadi kalau hanya kita menggunakan pesangon sampai sekarang bahaya, ya bahaya. Dan ada teman-teman itu juga mengandalkan pesangon, ya mengandalkan pesangon. Dan itu ternyata ya, Prof, sangat bermasalah juga ya. Saya tidak mengandalkan pesangon. Saya punya satu visi ingin jadi pedagang karena sudah mulai bangun ini jadi trader ekspor ini. Apalagi teman-teman nasabah saya yang berkaitan dengan produk yang saya inginkan itu mendukung sekali
apakah ada gini, Pak sudah cukup ilmunya jadi trader aja Pak gitu, eksportir begitu, enak Pak jadi trader gitu ya, bla 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 gitu, terus nanti kita bantu Pak gitu. Dan mereka betul-betul nasabah saya begitu saya keluar, mereka itu ganti membantu saya dalam arti ilmunya kan di lapangan. Sampai gini ada suatu nasabah saya ya, rumput laut ini sampai dia tuh ngecek, gitu, ngecek. Coba Pak, kartu namanya Pak. Dicek nih. Gitu. Di, oh iya Pak, sudah bagus sih kartu namanya. Sampai begitu. Jadi saya betul-betul di lapangan gantian dituntun. Terus kemudian ada perusahaan rotan gitu. Pak, silakan Pak. Ini barang-barang untuk Bapak, saya kasih harga sekian, Bapak bebas ini. Ambil rotannya, foto-foto Pak, bla 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 begitu ya. Furniturnya anda boleh keliling. Pokoknya kalau Pak Hendra masuk ke sini, silahkan langsung ketemu si A. Anda mau ambil foto ini bebas. Nah, itu saya pikir ini satu penghargaan yang luar biasa dari dulu nasabah-nasabah ekspor yang saya bantu. Mereka gantian membantu. Ya, ini Pak ambil fotonya. Kalau kurang ini data-datanya. Saya dikasih terus. Silahkan Pak. Nah, gitu ya. Sekarang Bapak sudah jadi pedagang gitu ya. Nah, artinya Bapak kalau waktu itu kalau Bapak mau jadi nah, jadi eksportir. Nah, inilah yang mendukung saya itu bersemangat ingin betul-betul keluar dan akhirnya memang istri terus terangnya si istri ternyata melihat juga bahwa fokus saya sudah nggak di bank lagi, eh, pengennya ingin jadi eksportir sehingga tahun 99 itu saya diizinkan oleh istri saya, ridho istri ya. Ya udah nggak apa Mas, kalau itu memang memang keinginan Anda, keinginan sampean ya udah, Bismillah gitu ya. Ya wis, Bismillah ya. Jadi diselorokan meja saya itu memang sudah tersedia form pengunduran diri. Namanya itu program PPS pensiun dini. Nah, yang lucu lagi ada teman-teman tuh yang mau keluar itu kadang-kadang bingung. Konsultasinya ke saya. Ya apa, bro? Keluar apa enggak, bro? Wah, ojo, kamu motivasimu ya saya berdagang. Sudah punya konsep enggak? Ya saya gitu, kayak sok bijaksana itu. Padahal hati itu berdukung saya dan saya tidak pernah mengeluarkan statement mau keluar dengan di semua. Jadi saya so far so good ya. Apa enggak ada saya mau keluar ini enggak. Saya keep ini soalnya sangat sensitif waktu itu ya. Keluar enggak itu ya. Ya karena ada tadi itu ya. Terus, oh, kalau teman-teman kapan lagi kita punya uang pesangon kalau nggak ini saatnya gitu ya. Mereka yang pragmatis seperti begitu. Ada lagi yang bingung. Nah, bingung ini sering konsultasi dengan saya. Loh, kenapa konsultasi? Padahal saya juga bingung, cuma saya nggak tunjukkan gitu ya. eh Ya gini coba pertimbangkan. Kamu kerja lagi, ada kesempatan, tapi umur kan begini, di sini, wah gitu ya. Jadi teman-teman yang bingung keluar itu banyak konsultasinya ke saya gitu ya, ragu-ragu keluar atau tidak keluar gitu ya. Yang bagi yang ragu-ragu banyak konsultasi ke saya. Nah, saya sendiri tuh silent, keep silent. Ini dalam arti gelodakan, cuma ya saya harus istikharah terus ya, istikharah. Dan akhirnya begitu istri saya bilang, oke, eh, silakan Mas. Gak apa, Bismillah. Ya Bismillah. Nah, saya langsung buka. Begitu saya ngetik teman-teman ruang itu, lu, dra, apa, anu, Pak, aku, aku mau ambil PPS ini. Lu, teman-teman satu ruang, dulu, kamu apa sih kabarnya? Oh, gak ada hujan, gak ada angin. Enggak, ini sudah tak pertimbangan, wah. Terus teman-teman di lantai 3 4 yang ragu-ragu itu, dan, bro, keluar, aku juga keluar. Jadi yang ragu-ragu itu begitu saya keluar, mereka juga keluar juga gitu ya. Jadi ya Allah gitu ya. Wes saya keluar, mau ate baru nanti permohonan. Nah, keluar, permohonan keluar, meluat PPN. Dan itu eh, bank kami memang sangat bijaksana. Jadi yang permohonan keluar itu betul-betul ditanya lagi, dikumpulkan apa keinginannya keluar ini. Nah, ada teman-teman punya punya ini keluar bla 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 ini. Saya juga punya ini. Dan yang yang heran ya, yang heran itu ya ada pimpinan cabang saya waktu itu.
tahu-tahu mengeluarkan satu, wah ini Mas Indra keluar ini ya karena sudah diterima di ABN Amro Bank ya. Wajar nggak keluar kalau Mas Indra diterima ABN Amro. Aku mikir nih, loh ini nggak ada angin nggak kosong kosong diterima di ABN Amro ini. Dan isu dari mana nih? Pimpinan cabang begitu. Jadi teman-teman langsung gini, oh makanya Indra langsung keluar dari diterima ABN Amro Bank ya Bank Belanda, bank di bank Bank Belanda ya ABN Amro. Saya bilang, enggak Pak. Aduh. Mikir, ini apa? Ini doa juga dan pimpinan cabang. Jadi rame. Pimpinan cabang juga nggak tahu eh, informasi dari mana kok bilang, oh iya kalau Mas Indra keluar nih wajar ya. Sudah diambil sama ABN AMRO ya gitu. Nggak tanggung-tanggung ya. Bank asing yang ngambil saya. Aku gitu, ini doa apa tahu ya. Ya, dan ternyata ya waktu itu saya juga akhirnya juga bergabung juga di ABN AMRO. Cuma 1 bulan, 1 bulan aja ya waktu itu ya. Ya jadi keluar, oh iya tahu di BNA AMRO ya. Saya di BNA AMRO Bank keluar masuk, tapi bukan sebagai ekspor pegawai bank enggak, tapi sebagai outsourcing ya. Karena daripada nganggur gitu, Bu. Daripada nganggur ilmu ada job pengenalan ya. Saya pernah join di ABN AMRO Bank ya sebagai outsourcing funding ya, funding ya. Tapi ya, berarti doanya kepala cabang saya itu betul ya. Saya keluar dari, oh diterima di ABN AMRO. Dan saya memang pernah masuk di situ akhirnya. Nah itu ya, jadi akhirnya, jadi itulah saya keluar dari bank dan tahun 99 saya apa namanya eh, terus belajar tentang ekspor ini ya. Sehingga ketika saya terapkan di luar itu sudah jalan. Jalan ada, tapi ya tidak mulus ya. Ternyata ada satu yang tidak saya siapkan, yaitu mental. Mental jadi pedagang. Nanti saya ceritakan ya. Mental jadi pedagang. Makanya saya kepada teman-teman itu yang mau keluar-keluar itu, makanya yang keluar masih jadi pegawai, terus ingin bisnis itu, saya bilang jangan, jangan, jangan keluar. Kalau bisa, kalau dapat double income, kenapa harus keluar? Satu itu. Dan ketika saya sudah keluar dari bank itu, kan masih proses itu, keluar ada yang keluar atau tidak. Saya justru nyamperin teman-teman yang mau ambil PPS, tapi ragu-ragu. Saya menyampiri teman-teman ya, kondisi di lapangan. Saya kondisi di lapangan, saya sampaikan teman, berat bro, berat, jangan ya. Ini saya sudah jalankan, baru 1 bulan ini. Mental ya, nggak terima duit, ternyata kita mengeluarkan uang terus ini ya, hati-hati ya. Nanti uang kamu habis, tolong kalau kamu punya visi yang kuat boleh, tapi kalau hanya sekedar ingin ini, oh bisa jadi ini masih gelap ya, masih gelap. Jadi ibaratnya gini saya menyampaikan ya, berprestasi kepada teman-teman di Bank Papindo yang ragu-ragu keluar tidak, saya menyampaikan begini bro, saya menyampaikan ibaratnya ya, kita itu seperti naik helikopter. Lihat di bawah itu indah semua. Pantai, ada Taman Ria, ada Ragunan, ada apa namanya Ancol gitu ya. Indah banget itu. Indah banget bro. Indah. Terus begitu kita terjun di tempat itu, kita nggak tahu ini di mana ya gitu. Walaupun kita itu apa sudah bawa perbekalan gitu, kita berbakal seperti berburu kita punya kita mau nembakkan peluru kita itu takut habis karena kita nggak tahu ini di mana ya kita terjun, nggak tahu ini di Ancol apa di Taman Ria atau di kebun binatang nih. Nah gitu ya, karena di atas kelihatan indah begitu turun kita ini terjun di mana ini, nah, gitu kan terjun nih ya, di malam hari kita nggak tahu sampai di mana. Nah hati-hati bro, tolong kalau kamu ragu-ragu lebih baik join aja di Bank Mandiri. Aku gini, join aja. Nah, alhamdulillah banyak teman-teman juga masih stay di Bank Mandiri waktu itu. Yang ragu-ragu khususnya saya di lapangan beda, beda mental Kak. Saya bilang begitu. Jangan lihat ini teman-teman nanti. Nah, gitu. Ya, alhamdulillah saya menyampaikan ke teman-teman itu akhirnya program itu selesai, saya keluar. Dan saya waktu itu mendapatkan penghargaan lagi dari teman-teman, ya, penghargaan lagi dari teman-teman sesama yang masih stay di Bank Mandiri. Jadi mereka bilang begini, saya lihat itu teman-teman yang keluar dari bank, Bapindo, PPS, program pensiun,
program pensiun sukarela atau pensiun dini gitu ya. Saya lihat hanya kamu tuh yang berhasil, yang gagah, berani masuk di bank. Yang lain saya lihat kok kacau balau semua gitu. Kacau balau. Ya. Alhamdulillah. Jadi nanti saya ceritakan bagaimana prosesnya ya. Tapi ilmu ini, trainer ini berjalan terus ini, kursusan ini. Saya belajar terus di luar belajar tentang perdagangan ini. Tapi belajar dari trainer ini terus karena ini penghasilan saya juga akhirnya. Bahkan dari penghasilan utama jadi trainer ini, trainer di tempat kursusan di Surabaya itu. Nah, itu jadi belajar ini sangat bagus dan begitu kita mendalami ternyata bisa merubah satu visi kita tentunya yang lebih baik lagi dan eh, saya akhirnya memutuskan tahun 99 keluar dari bank ya yang sudah saya peroleh dengan susah payah untuk masuk bank. Cerita masuk bank ini susah payah betul ya. Saya sudah susah payah. Nanti saya ceritakan juga ya bagaimana saya masuk bank ini saya ceritakan itu susah payah dan saya harus keluar dengan perasaan bangga waktu itu. Cuma sayangnya waktu itu saya nggak ini ya ilmu agama saya masih kurang bagus ya. Sebenarnya saya dulu keluar kalau karena riba itu, karena riba itu mungkin saya dapat nilai plus juga ya. Tapi saya itu keluar ingin jadi pedagang ya, jadi pedagang ekspor dan ekspor. Oke, nanti saya ceritakan lagi pengalaman pribadi saya terkait saya membangun usaha trainer ini, jadi eksportir. Semoga teman-teman ada yang memberikan menjadi inspirasi Anda semua ya. Ini hanya sharing-sharing aja, bukan ingin sesuatu apa yang membangga-banggakan tidak. Tapi apa yang saya jalankan ini ternyata juga berdampak sampai sekarang ya. Tetap bersemangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.